Oke, ini coba teman-teman bayangkan seperti jerawan babat, ya, Oh. yang direbus sangat udah cukup lembek, tapi nggak sampai lembek banget, juga nggak alot. Nah, dipotong tipis-tipis waktu dimakan. Nah, rada legit seperti itu. Dan teksturnya itu seperti tekstur babat. Tekstur lambung sapi, seperti itu. Halo teman-teman, Cory Olivia dan Willy Andresen balik lagi di YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Dan klik loncengnya juga, biar kamu jadi orang pertama yang tahu video-video terbaru kami ya. Kali ini kita mau membahas tentang TikTokers Siska Call lagi. Karena ternyata tinggi banget nih ketertarikan teman-teman ya. Coba akan berapa Siska viewers? Call. Berapa viewers? Terakhir tuh 17.000 nggak sih? Bener nggak sih? Wow. Wah, Mamma Mia. Nah, ini kita membahas tentang makanan-makanan yang pernah Siska Call dan adiknya Alia review. Nah, Willy yang adalah seorang tour guide pernah nih mencoba beberapa makanan sultan itu. Bener ya, Will ya? Ayo, mau nanya apa? Tukang makan nih, tukang makan. Aku tuh paling tertarik ya, Will, sama abalon. Abalon nih, kalau udah dengar kata abalon, gue langsung teringat dengan drama Korea. Gue jarang nonton sih. Emang ada ya? Ada. Okay. Dan di drakor itu tuh selalu digambarkan bahwa abalon tuh makanan mewah yang baik untuk stamina. Jadi kalau udah tuh orang sakit-sakit gitu, wah lu harus makan. Langsung dibeliin abalon sama ibunya gitu kan. Terus harganya mahal, padahal ceritanya ibunya itu miskin, tapi demi anak ya, demi cinta ya kan. Nah, gue tuh suka bingung gitu, kenapa sih abalon bisa mahal? Apa yang membuat dia semahal itu? Nah, yang namanya abalon itu sangat identik sekali dengan makanan orang timur, which is adalah orang China, ya termasuk Korea ya. Kalau Korea gue sih nggak terlalu tahu ya ada abalon ya. Mungkin ada, cuman sampai diangkat di drama Korea berarti sangat penting sekali ya. Nah, abalon itu apa? Abalon itu disebut nama lainnya itu adalah kuping laut. Kenapa disebut kuping laut? Karena bentuknya itu seperti kuping. Jadi dia itu kerang, punya cangkang satu sisi, satunya lagi ini hanya adalah ini dagingnya doang. Kemudian dia akan nempel ini cangkang, ini dagingnya. Nah, bagian sini itu tidak ada cangkangnya, dia akan nempel di bebatuan di dasar laut. Kenapa jadi mahal? Karena proses panennya itu melibatkan penyelam handal turun sampai dasar laut yang sangat dalam, cukup dalam, dipanen, diambil satu persatu. Jadi tidak bisa dijaring seperti ikan dan udang dan makanan seafood yang lain seperti itu. Jadi itu yang menjadikan dia mahal. Itu yang pertama. Kedua adalah karena kandungan gizinya mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Jadi itu yang membuat dia sangat digandrungi oleh orang. Nah, hukum ekonomi, which is kalau misalnya demand tinggi, supply-nya rendah, artinya harganya naik. Nah, itu salah satu alasannya seperti itu. Nah, tahu nggak, gue punya pengalaman makan abalon nih. Back to... Gimana sih rasanya? Rasanya kayak gimana? Pertama kali gue makan abalon itu, gue lupa ya, mungkin 4-5 tahun yang lalu deh, 2017 kalau nggak salah deh, gue mulai makan abalon. Makannya di mana? Di Hong Kong. Karena Hong Kong adalah orang-orang yang terkenal dengan memakan jenis makanan yang aneh-aneh, yang gizinya tinggi, yang mahal-mahal. Abalon lah, kemudian sup sirip ikan hiu lah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, pertama kali gue makan, itu di Hong Kong, bentuknya itu sudah tidak bulat, ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di Google itu bentuknya kan gede, mungkin sekepal tangan begini ya. Yang gue makan itu sudah diiris-iris, jadi tipis-tipis. Jadi udah tipis-tipis, waktu dimakan dia dagingnya legit. Bisa dikatakan itu seperti daging, tapi bukan daging merah seperti daging sapi. Gimana ya gue katakan ya? Itu seperti, ini coba teman-teman bayangkan seperti jerawan babat, ya.
yang direbus sangat udah cukup lembek, tapi nggak sampai lembek banget, juga nggak alot. Nah, dipotong tipis-tipis waktu dimakan. Nah, rada legit seperti itu. Dan teksturnya itu seperti tekstur babat. Tekstur lambung sapi seperti itu. Gitu ya. Mungkin lebih kurang ya, gue bisa menjelaskan ya. Namanya makanan itu susah sekali menjelaskan tekstur lah, menjelaskan wanginya. Seperti itu. Nah, waktu dimakan, rasanya apa? Biasa saja. Belum biasa saja. Apakah enak dan lain-lain? Biasa saja. Malah bagi gua ya ada satu makanan yang direview oleh Siska Kol itu yang itu mahal juga, tapi nggak semahal abalone sih ya. Itu bagi gua jauh lebih berkesan waktu makan itu. Yaitu scallop gitu. Scallop itu adalah kerang putih ya. Kerang scallop ini disebut dengan kerang kampak karena bentuk cangkangnya seperti kampak. Nah, ini teman-teman bisa temukan dengan gampang. Di mana salah satu restoran menyediakan ini yang penyajiannya cukup oke, dengan tingkat kematangan yang pas, sehingga waktu digigit masih sangat juicy dan sedikit garing, dan teksturnya itu sangat indah di lidah. Teman-teman bisa temukan di restoran Union. Pesan spaghetti aglio olio scallop. Nah, di sana ada 3 scallop. Harganya sekitar 130-150 ribu satu porsi spaghetti scallop tersebut. Nah, itu scallopnya sangat-sangat besar sekali. Buat saya itu jauh lebih berkesan gitu. Teksturnya berkesan, wanginya sih nggak terlalu gimana, nggak amis gitu ya, tapi teksturnya, karena gue suka sekali dengan tekstur makanan yang juicy, yang lembut, yang rada kenyal dikit, yang lembut bagi gue sih itu tuh makanan megang banget buat gue gitu. Cobain di restoran Union. Nah, pas banget nih, pas banget. Dikit lagi kan mau dapat THR nih orang-orang ya. Iya. bisa langsung ke restoran-restoran mahal itu ya. Betul sekali. Selain abalone, Will, yang gue juga tertarik nih yang pernah di-review sama Siska dan Alia Kol, uni. Makanan laut uni ya. Uni, annyeonghaseyo uni. Annyeonghaseyo. Bukan uni yang itu, tapi uni bulu babi atau landak babi. Lu pernah makan juga? Gue pernah makan itu di restoran Jepang, itu sangat-sangat mahal sekali. Jadi ada sushi, ya. Sushi itu berarti teman-teman harus bedakan sushi itu tidak melulu mentah. Sushi itu artinya nasi yang dikepal, di atasnya itu dikasih layer daging. Nah, sushi yang ada uninya itu satu, itu harganya itu kayaknya satu ini dia ada 2 potong uni, itu kayak 100 ribuan deh, satu begini. Ukurannya mungkin lebarnya sekitar 4 cm, panjangnya 4 cm, lebarnya mungkin 2 cm. Seperti itu. Tingginya mungkin ya sekitar 3 cm aja. Nah, sekecil itu 100 ribu. Gua pernah makan juga waktu kemarin ke Sumba. 2 bulan yang lalu gua ke Sumba. Jadi waktu itu di Danau Waikuri, kemudian si orang-orang sekitar nawarin, mau nggak makan lobster? Terus nawarin teman-teman, mau nggak lobster 1 ekor 200? Mahal, padahal itu murah. Pada nggak mau pelit, ya sudah, kita aja makan. Akhirnya kita lihat, itu ada bulu babi. Itu bisa nggak tolong dibuka? Bisa, ongkosnya goceng. Goceng kan terceban ya, 10 ribu ya. Diketok bulu babinya. Jadi dalamnya itu kopong, kemudian dalamnya itu, nah ada uni yang warna coklat. Waktu dimakan rasanya, waktu itu bener gue makan langsung dari laut, itu rasanya masih amis, rada amis dan asin gurih seperti itu. Sebenarnya makanan-makanan seperti itu mau dibilang enak itu tidak, tetapi hanya susah diperoleh, susah diproses, makanya menjadi mahal itu. Wait. Lu bilang lu makan langsung dari laut, mentah? Lah, yang sushi itu emang lu pikir dimasak dulu? Itu juga mentah. Iya. Itu bulu babi isinya. Wah, tebak. Jadi memang uni ini makanan tradisional mewah ya di Jepang. Nah, dia dihidangkan di acara-acara penting memang. Nah, terus selain daripada uni, sebenarnya kalau misalnya kalau bicara tentang masakan Jepang, yang lebih enak itu
Yang lebih enak itu adalah bukan uni, tetapi unagi. Unagi itu belut. Belut itu enak loh. Nah, itu jauh lebih enak. Tahu. Mahal juga, tapi tidak semahal uni gitu ya. Itu jauh lebih enak karena dia masih ada pakai sausnya, kemudian teksturnya juga lembut gitu. Itu cukup enak. Dan unagi lebih umum ya. Kalau orang bilang unagi tuh langsung tahu gitu. Oh iya, belut-belut. Iya, unagi itu lebih umum gitu. Tapi beberapa orang tuh nggak suka karena udah ngebayangin bentuk asalnya itu seperti ular. Oh. Gue langsung teringat begitu lo bilang bentuknya langsung. Iya, banyak orang tuh nggak mau makan karena itu. Iya. Tapi kalau udah jadi dihidangin pas digigit, oh enak nih. Asal jangan bilang aja itu belut. Betul sekali. Oke, Willy. Udah dulu, kita cukup 2 aja nih bahas makanannya, karena ini aja udah bikin kita halu ya. Iya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, mau ada Siska Kol Jilid 3 juga, ayo silakan, karena mostly makanan yang dia makan, itu mungkin rata-rata pernah gua makan, ya. Atau bahkan yang belum pernah dia review, itu pun sudah pernah gue makan. Ada beberapa makanan gitu yang mahal, itu bukan karena gue berduit, ya beruang bukan, tapi karena ya beruntung emang lu aja suka lah, makan. Gitu. Iya, kayak lagi di depan restoran mewah, ngeces lihat enak ya, terus ada keluar ai, kesian sih masuk ini masih ada piring gitu. Nanti bantuin cuci piring gitu ya. Iya, jadi ya I'm quite lucky to taste mostly the food that they review gitu. Oke, thank you Willy sudah mau ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dan saya dengan Willy Andresen. Jangan lupa teman-teman, sekali lagi pencet logo di bawah, tunggukan kisah-kisah menarik talk show dari kita selanjutnya. Saya Willy Andresen, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dadah!